Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini sengaja Pak Gun menggabungkan antara kelas 6 dan kelas 5 karena saat ini kelas 6 Pak Erwin sedang diklat TPG, jadi beliaunya di luar, yaitu kelas 5, kelas 6 saya gabung menjadi satu. Nggak apa-apa nggih? Nah, anak-anak, sebelum Pak Gun mulai pelajaran untuk kelas 6, apakah ada yang tidak masuk? Hadir semuanya? Hadir. Oke. Untuk kelas 5 semuanya hadir? Hadir. Oke. Karena semuanya sudah hadir semuanya, mari kita buka pelajaran kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke, untuk kelas 5 dan kelas 6 sekarang perhatikan. Pak Gun mempunyai gambar. Coba. Lihat semuanya, nggih. Ya. Coba untuk kelas 6. Kelas 6 coba. Ini gambar apa? Orang membuang sampah ke sungai. Betul kelas 5? Betul. Oke. Apakah ini kelas 5 nggih? Apakah perbuatan seperti di gambar ini baik atau tidak? Tidak. Mengapa kok tidak baik? Mencemari sungai. Apalagi? Mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan. Apa yang terjadi ketika gambar ini seperti gambar ini di dunia nyata? Pohon-pohon pada ditebang. Apa yang terjadi di kelas 6? Kira-kira apa yang terjadi? Banjir. Apalagi? Itulah anak-anak. Jadi kalau masyarakat itu kemudian tidak sadar melakukan kegiatan seperti pada gambar ini, maka yang terjadi akan merugikan manusia. Nah, anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang peristiwa alam. Kalau kelas 6 ini nanti kita akan membahas tentang peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Apa saja ya? Kemudian bagaimana kok bisa terjadi? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menanggulanginya supaya tidak terjadi peristiwa alam yang merugikan manusia. Nah, untuk kelas 5-nya sama, kita nanti juga akan belajar tentang peristiwa alam. Tujuannya apa? Nanti kita akan mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala alam dan apa dampaknya gejala alam itu bagi kehidupan manusia. Siap semuanya belajar? Siap. Sekarang kelas 5 membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa, sementara kelas 6 juga membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Oke, sudah. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Semuanya perhatikan. Pak Gun akan menjelaskan beberapa contoh peristiwa alam. Tahukah kamu ini gambar apa kira-kira? Gambar gedung-gedung yang ini kenapa bisa terjadi? Karena adanya gempa bumi. Ternyata gempa bumi itu merugikan. Ini gambar apa anak-anak? Banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Membuang sampah sembarangan dan seterusnya ya. Atau tadi seperti pohon di. Ini gambar apa? Gunung meletus. Ya kan? Ini sebuah peristiwa alam yang ini tidak bisa kita hindarkan, nggak bisa dicegah. Ya, gunung meletus itu nggak bisa dicegah. Kalau banjir masih bisa dicegah. Ini gambar apa? Kira-kira? Longsor. Ini kenapa bisa terjadi longsor kira-kira? Pohon sana. Oke, nah untuk kelas 5 masing-masing kelompok saya beri satu gambar ini, Ge. Untuk kelas 5 dulu, Ge. Kelas 6 sebentar, Ge. Kelas 5 saya beri satu gambar ini. Masing-masing kelompok saya beri satu gambar, nanti diskusikan kira-kira dampak apa yang terjadi ketika terjadi gejala alam, peristiwa alam seperti pada gambar yang kamu terima. Oke? Oke, ini.
kira-kira apa yang terjadi, dampak apa yang ditimbulkan oleh peristiwa alam seperti yang kamu terima tersebut. Oke, siap? Siap. Sekarang kelas 6 berarti kemana? Tadi kita sudah membahas peristiwa alam di Indonesia. Sekarang apakah peristiwa-peristiwa alam itu juga terjadi di negara-negara tetangga kita? Terjadi tidak? Terjadi. Contohnya apa? Nah, contohnya ada angin topan di Myanmar pada tahun 2008. Juga ada letusan gunung dan badai tropis di Filipina. Ada badai La Nina, badai El Nino dan seterusnya. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh peristiwa-peristiwa alam yang ada di negara tetangga kita. Nanti kalian juga bisa lihat di buku kalian. Oke. Untuk kelas 6, nah, perhatikan kelas 6. Kelas 6 ini secara kelompok akan saya kasih tugas nih ya. Tolong ini didiskusikan kelas 6 ya. Ini ada tabel seperti ini. Kalian diskusikan tentang peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga, kemudian apa penyebabnya dan bagaimana cara menanggulanginya. Kelas 6, oke? Ya, kelas 6? Oke, secara kelompok silakan diskusikan. Silakan diskusi anak kelas 6. A few moments later. Bagaimana anak, sudah selesai? Siap. Oke, terima kasih kalau sudah selesai. Nah, masing-masing kelompok, sekarang kelompok 1. Gambar banjir, kira-kira apa dampak banjir kelompok 1? A few moments later. Oke, itulah beberapa dampak yang terjadi ketika kita melakukan satu perbuatan yang bisa mengakibatkan banjir, apalagi tanah longsor dan sebagainya. Oke, lanjut untuk kelas 5. Seperti kelas 6, kelas 5 ini akan saya kasih tugas untuk berdiskusi juga. Ya, silakan kelas 6 diskusikan tentang beberapa jenis gejala-gejala alam, apa sebabnya dan bagaimana cara menanggulanginya. Oke, ini kelompok 1, 2 dan oke, sudah selesai diskusinya anak? Sudah. Yuk silakan dari kelompok 1 dari kelas 6 mewakili untuk presentasi hasil diskusinya ke depan. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya kelompok kelas 5 mewakili untuk salah satu kelompok kelas yang kelompok berapa? Kelas 2. Silakan di depan untuk presentasi hasil diskusi. Nama peristiwa alam. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, setelah kita berdiskusi baik kelas 5 maupun kelas 6, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya peristiwa alam itu ada yang merugikan manusia, ada yang tidak merugikan manusia. Yang tidak merugikan contohnya apa? Pergantian musim, adanya pelangi, tidak merugikan. Yang merugikan apa? Contohnya apa? Gunung meletus, banjir. A few moments later. Sekarang masing-masing anak saya kasih tugas untuk mengerjakan soal. Ada 10 soal di kelas 6 ada 10 soal, kelas 5 juga ada 10 soal. Ini silakan untuk dikerjakan. Oke, silakan kerjakan dengan tenang anak, silakan. A few moments later. Oke, sudah selesai anak? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan kembali soalnya. Oke. Oke anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang peristiwa alam. Contoh peristiwa alam yang merugikan apa? Kelas 6. Apa? Ayo, contoh peristiwa alam yang merugikan. Banjir. Lagi. Tanah longsor. Gunung meletus. Tanah longsor. Kalau kelas 5, apa yang terjadi atau apa akibatnya ketika kita ada tanah longsor di daerah kita? Karena itu kita mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan di kita. Agar apa? Agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak kita inginkan dan nanti akan merugikan diri kita sendiri. Nah, anak-anak, itulah jadi sekali lagi peristiwa alam itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di alam kita yang bisa merugikan, yang juga tidak bisa merugikan. Yang tidak merugikan contohnya tadi pelangi, perubahan musim, lalu yang merugikan contohnya gunung meletus, contohnya banjir dan seterusnya. Oke anak-anak, saya rasa demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sebagai tugas di rumah untuk kelas 5, perhatikan kelas 5. Tugas di rumah, carilah informasi ya, informasi di internet atau di televisi, di surat kabar tentang peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia. Catat apa peristiwa alamnya, apa penyebabnya, bagaimana dampaknya. Oke? Untuk kelas 6 sama, carilah peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga Indonesia, bukan di Indonesia. Negara tetangga Indonesia, bisa Malaysia, bisa Filipina, bisa Thailand dan seterusnya. Cari ya, peristiwa alam yang pernah terjadi di sana, penyebabnya apa dan dampaknya apa. Oke? Siap anak-anak? Oke. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Supaya pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap semangat belajar, bersungguh-sungguh belajar, jangan banyak bermain. Oke? Dan waktu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.